Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal. Tapi prediksi soal yang akan Kakak bahas kali ini terkait dengan soal pengelola layanan operasional. Soal-soal yang akan Kakak sajikan pada video kali ini disertai dengan pembahasan dan kunci jawaban. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, kita mulai dengan soal yang pertama. Langkah yang paling penting dilakukan dalam mengamankan data sensitif yang tersimpan di server adalah A. Mengenkripsi data, B. Menggunakan kata sandi yang kuat, C. Membatasi akses pengguna, ataukah D. Melakukan backup data. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A, mengenkripsi data. Adapun pembahasannya, mengenkripsi data adalah langkah yang paling tepat dalam mengamankan data sensitif yang tersimpan di server. Dengan mengenkripsi data, informasi sensitif akan diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca jika diakses tanpa otorisasi. Ini memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap akses yang tidak sah. Menggunakan password yang kuat, membatasi akses pengguna, membuat backup data, dan menginstal perangkat lunak keamanan juga merupakan langkah-langkah penting dalam mengamankan data. Tetapi, mengenkripsi data adalah langkah yang paling krusial untuk melindungi informasi sensitif dari pencurian atau penyalahgunaan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Dalam konteks pengelola layanan operasional pada instansi pemerintah, angka kredit mencerminkan A. Pencapaian dan kinerja yang diperlukan untuk menentukan jumlah penggajian pegawai, B. Nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah penggajian pegawai, C. Nilai prasyarat dalam kenaikan pangkat, ataukah D. Pencapaian dan kinerja yang diperlukan untuk mengembangkan karir. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Pencapaian dan kinerja yang diperlukan untuk mengembangkan karir. Adapun pembahasannya, angka kredit adalah standar kinerja atau pencapaian yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai dalam jabatannya. Dalam konteks pengelola layanan operasional dalam instansi pemerintah, angka kredit mencerminkan pencapaian dan kinerja yang diperlukan untuk mengembangkan karir dalam posisi tersebut. Ini sering digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan karir dan penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, pegawai perlu mencapai atau memenuhi unit nilai atau akumulasi nilai yang ditetapkan untuk memajukan karir mereka dalam jabatan tersebut. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan. Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah berlaku sejak 15 Januari 2014 dan ditetapkan dengan nomor 5 tahun 2014. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun ASN yang memiliki kecuali A. Integritas, B. Kewibawaan, C. Profesional,
ataukah D. netral? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D, kewibawaan. Itu yang kecuali ya. Adapun pembahasannya, Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah berlaku sejak 15 Januari 2014 dan ditetapkan dengan nomor 5 tahun 2014. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, dan netral, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Tujuan utama Undang-Undang ASN adalah: pertama, independensi dan netralitas, di mana ASN dilindungi dalam kepentingan politik dengan adanya sistem merit protection. Yang kedua, kompetensi, di mana hal yang dinilai dari ASN adalah kemampuan, keahlian, profesionalitas, pengalaman, dan lain-lain. Yang ketiga, kinerja atau produktivitas kinerja. Yang keempat, integritas. Kelima, kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, pengawasan dan akuntabilitas. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan. Sebagai pengelola layanan operasional, pentingnya melakukan studi kelayakan sebagai bagian integral. Studi kelayakan ini bertujuan untuk A. Mengevaluasi kemungkinan keberhasilan secara menyeluruh sebelum memulai implementasi. B. Mengevaluasi kemungkinan terburuk secara menyeluruh sebelum memulai implementasi. C. Menilai kemungkinan keberhasilan secara menyeluruh sebelum memulai implementasi. Ataukah D. Memprediksi kemungkinan keberhasilan secara menyeluruh sebelum memulai implementasi. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi A. Mengevaluasi kemungkinan keberhasilan secara menyeluruh sebelum memulai implementasi. Adapun pembahasannya, sebagai pengelola layanan operasional, pentingnya melakukan studi kelayakan sebagai bagian integral. Studi kelayakan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan keberhasilan secara menyeluruh sebelum memulai implementasi. Dengan melakukan studi kelayakan yang komprehensif, pengelola layanan operasional dapat memastikan bahwa yang direncanakan memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Studi kelayakan adalah proses yang dilakukan sebelum memulai implementasi untuk mengevaluasi apakah layak dilaksanakan atau tidak. Studi kelayakan mencakup beberapa aspek yang mencakup analisis terhadap keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi dari pelaksanaan tersebut. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi C. Kita lanjutkan. Dalam konteks pengelola layanan operasional, kondisi saat ini bisa mencakup berbagai hal, seperti tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, atau kondisi lingkungan tertentu. Sementara itu, kondisi yang diinginkan adalah hasil yang diharapkan dari program pengelolaan layanan operasional, seperti perubahan positif dalam pengetahuan, sikap, dan lingkungan. Faktor tersebut antara lain: A. Bersifat fisik,
B. Bersifat perilaku, C. Bersifat fisik dan non-fisik, ataukah D. Bersifat perilaku dan non-fisik? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bersifat perilaku dan non-fisik. Adapun pembahasannya, dalam konteks pengelola layanan operasional, kondisi saat ini bisa mencakup berbagai hal, seperti tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, atau kondisi lingkungan tertentu. Sementara itu, kondisi yang diinginkan adalah hasil yang diharapkan dari program pengelola layanan operasional, seperti perubahan positif dalam pengetahuan, sikap, dan lingkungan. Faktor tersebut antara lain bersifat perilaku dan non-fisik. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian, silahkan share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Serta komen di kolom komentar video-video apa saja yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.